Nah, saat itu aku kaget karena ini serius karena itu sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat teman-teman, dan ini merupakan video kedua aku di channel YouTube ini. Dan pada video kedua ini aku mau berbagi pada kalian mengenai perjalanan atau proses masuknya ke perguruan tinggi, khususnya masuk ke SBM ITB. Nah, jadi pada video ini aku mau berbagi cerita nih kepada kalian gimana sih proses perjalanan sejak tamat SMA sampai sekarang bisa berkuliah di SBM ITB. Sekedar info aja bahwa aku masuk di ITB itu bukan melalui jalur SNMPTN, bukan melalui jalur SBMPTN ataupun jalur mandiri. Nah, pasti kalian penasaran kira-kira melalui jalur apa? Aku pengen cerita ini karena sekarang tuh lagi musimnya tentang pengumuman. Kemarin 8 April pengumuman SNMPTN, dan sekarang anak-anak SMA khususnya yang pengen berkuliah juga sibuk untuk mengikuti SBMPTN atau mengikuti ujian UTBK. Jadi aku pengen berbagi pada kalian mengenai cerita aku aja, perjalanan dari tamat SMA dan sekarang berkuliah di ITB. Oke, tadi aku bilang aku masuknya bukan jalur SNMPTN, bukan masuk jalur SBMPTN maupun mandiri. Meskipun saat di tahunnya aku tahun 2018 seleksi mandiri masih belum dibuka di ITB. Jadi buat kalian yang penasaran aku masuk jalur apa, jawabannya adalah jalur afirmasi. Mungkin di antara kalian ada yang udah tahu, atau mungkin di antara kalian masih belum tahu afirmasi itu apa. Jadi afirmasi merupakan salah satu program dari pemerintah pusat Ristek-Dikti untuk anak-anak daerah 3T, untuk anak TKI dan anak daerah Papua. Jadi aku termasuk di daerah 3T, yaitu daerah terluar, tertinggal, dan terdepan. Di mana sih tempatku? Tempatku tinggal di Sambas, Kalimantan Barat. Kalau ada yang tahu, mantap. Nah, ceritanya kenapa aku bisa memilih ITB dan khususnya SBM ITB? Jujur aja, waktu aku SMA aku masih belum tahu tentang ITB atau kampus-kampus terbaik di Indonesia. Aku mungkin sekedar tahu aja apa itu UI, ITB, UGM atau IPB. Tapi saat itu aku beneran nggak ada kepikiran mau ke sana, nggak ada kepikiran mau berkuliah di sana. Dan saat itu yang aku pikirin cuma aku mau kuliah di salah satu universitas yang ada di Kalimantan Barat, yaitu Universitas Tanjung Pura. Dan saat itu juga yang aku pikirin, biasanya kan kelas 2 atau kelas 3 gitu, sekolah tuh ngadain survei mengenai lanjut SMA tuh mau kemana. Nah, saat itu aku memilih ke Universitas Tanjung Pura karena itu yang aku tahu. Dan sepupu-sepupuku, kakak sepupuku juga rata-rata semuanya berkuliah di Universitas Tanjung Pura. Dan kebanyakan dari sepupuku tersebut memilih jurusan tentang pertanian. Nah, saat itu pun aku memilih di jurusan pertanian. Oke. Setelah keberjalanan waktu, saat kelas 3 khususnya, yang membuat aku memilih ITB itu gara-gara ada satu kakak kelas aku waktu aku SMP dulu, satu sekolah sama dia. Nah, ternyata dia tuh masuk ITB. Jadi dia tuh orang pertama yang dari Kabupaten Sambas yang lolos ke ITB. Nah, saat itu dia sosialisasi tuh ke sekolahnya kita, dia jelasin tentang ITB, dia jelasin tentang semua jurusan, tapi dia cerita tuh lebih ke pengalamannya, bagaimana prosesnya masuk ITB, dan juga bagaimana dia berkuliah di sana. Nah, di saat itulah aku mulai terbuka kepikiran untuk kayaknya ini bagus. Dan saat itu pun aku juga udah mulai terbuka, udah mulai untuk mempelajari tentang jurusan-jurusan yang ada di ITB. Nah, kebetulan juga saat aku kelas 3 SMA tuh aku seneng banget sama jualan online kayak jualan baju, jualan sepatu, jualan sendal, dan yang lainnya. Saat itu aku ada membaca namanya Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB. Terus aku juga baca ada namanya kewirausahaan. Terus aku pokoknya udah netapin hati, kalau aku mau kuliah, aku akan harus kesini, ke SBM ITB, jurusan kewirausahaan. Kalau aku nggak lolos, maka aku nggak mau kuliah. Dan saat itu, yang aku pikirin saat itu tuh cuma ada 3 pilihan. Yang pertama kuliah, dimana kalau kuliah tuh harus di SBM ITB. Terus yang kedua pilihanku mau bisnis, apapun itu aku mau bisnis. Yang ketiga, aku akan kerja di luar negeri, di Malaysia, karena kan daerahnya Sambas itu daerah perbatasan dengan Malaysia. Karena
Jadi banyak teman-temanku juga yang udah kerja di sana. Jadi saat itu yang kupikirin cuma 3 itu tadi. Keberjalanan waktu, semakin dekat dengan mau ujian nasional, semakin dekat untuk pemilihan SNMPTN, biasanya diadakan konsultasi ke guru bimbingan konseling atau guru BK. Nah saat itu ditanya tuh, Faisal kamu mau kemana habis SMA? Aku kasih tahu, aku pengen kuliah tapi di SBM ITB. Kalau nggak di situ aku nggak mau kuliah, aku bilang. Nah, aku kasih alasan kepada guru BK aku, kepada guru-guruku yang lain bahwa aku pengen mencoba berkuliah khususnya di Pulau Jawa, pengen hidup mandiri dan yang lainnya. Dan pada umumnya sih ada yang mendukung, ada dan banyak juga yang kurang mendukung. Karena apa? Saat itu SMA aku, SMA 2 Sambas, itu akreditasinya masih B. Terus yang kedua masih belum ada kakak tingkat aku yang lolos ke ITB dan yang lainnya. Dan tapi saat itu aku masih kekeh untuk tetap milih SBM ITB. Nah, ada beberapa seleksi yang aku ikutin sebelum kelulusan kan biasanya tuh banyak, biasanya dari universitas, biasanya dari politeknik. Nah saat itu di dalam hatiku aku udah memilih SMPTN bahwa pilihan pertama aku harus ITB. Kan ada dua jurusan saat itu. Aku ingat aku milih pilihan pertama itu sekolah bisnis dan manajemen, terus pilihan kedua sekolah teknik elektro dan informatika, yang ketiga di Universitas Tanjung Pura Kalimantan Barat, khususnya jurusan ekonomi pembangunan. Nah itu SMPTN aku milihnya dan aku udah pasti milih itu. Ternyata ada salah satu jalur lagi yang namanya PMDK, itu khusus buat politeknik. Nah saat itu aku pun coba-coba juga karena urusannya tidak terlalu ribet, cuma ngumpulin rapor dan yang lainnya. Nah saat itu aku memilih jurusan administrasi bisnis, khususnya di Polnep atau Politeknik Negeri Pontianak. Akhirnya aku pun memilih itu. Selanjutnya ialah pengumuman tentang SMPTN. Pengumuman SMPTN, menurut kalian lolos nggak? Iya, jawabannya enggak lolos. Saat itu merah. Biasanya kan deg-degan tuh buka link SMPTN pengumuman, pasti ada yang hijau dan ada yang merah. Sebenarnya aku udah yakin pasti nggak terima karena nggak ada kemungkinan secara histori sekolah dan yang lainnya. Jadi ya merah tapi aku nggak berkecil hati. Di dalam hatiku aku udah punya prinsip. Yang penting aku udah mencoba. Masalah lolos atau enggak ya udah itu hasilnya. Yang penting kalau aku kuliah nanti emang aku pengen di situ. Kalau aku terpaksa di jurusan yang lainnya ya buat apa aku kuliah gitu kan. Jadi aku pun ya udah berlapang dada. Artinya emang nggak cocok dan nggak rezeki. Nah saat itu pun aku berpikir dua pilihan tadi, antara bisnis ataupun kerja di Malaysia. Kalau nggak salah tuh pengumuman SMPTN sama PMDK tuh berdekatan banget. Nah tiba-tiba aku dihubungin sama pengurus panitia lah dari PMDK khususnya di Polnep, dan nelpon katanya aku lolos di Polnep Politeknik Negeri Pontianak jurusan administrasi bisnis. Terus aku ditelepon, terus dia nanya kira-kira mau diterima atau enggak, dan harus dikasih kepastian malam itu juga kalau nggak salah. Jadi aku ditelepon malam-malam. Ya udah, karena emang SN juga nggak lolos, terus juga nggak ada harapan lain. Dan alhamdulillah juga sih di PMDK itu aku dapat beasiswa langsung, asrama juga. Terus aku ngobrol sama orang tua, katanya ya udah ambil aja daripada bingung nanti habis SMA mau ngapain. Ya udah, ujungnya aku memutuskan untuk berkuliah di Politeknik Negeri Pontianak atau Polnep. Ini jurusan administrasi bisnis karena ada hubungannya lah dengan bisnis, jadi aku oke aja. Nah kalau nggak salah tuh sebelum pengumuman PMDK juga tuh aku dipanggil sama guru BK juga kalau nggak salah, ya guru BK, bahwa ada salah satu jalur namanya jalur afirmasi. Terus jalur afirmasi, dan dia bilang katanya ini merupakan jalur satu sekolah cuma satu orang perwakilannya, dan kakak kelasku juga ada yang lolos ke UNY kalau nggak salah, Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi guru BK aku bicara, katanya kalau kamu pengen banget keluar Kalimantan maka jalur ini memungkinkan untuk buat kamu tempuh. Selanjutnya aku pun coba aja, karena dia bilang nanti setelah ujian nasional akan ada tes, katanya tes sekabupaten nanti akan dipilih lagi. Terus ya udah aku mengiyakan. Kalau nggak salah tuh habis ujian nasional kita melakukan tes di salah satu sekolah. Jadi semua anak-anak perwakilan sekolah yang ada di Kabupaten Sambas itu melaksanakan tes. Nah saat itu aku juga nggak yakin karena dibilangnya nanti kalian tes
Soshum, Saintek, sama 3PA. Sedangkan aku saat itu beneran udah malas sama belajar, khususnya di Soshum, karena kebetulan aku jurusan IPA. Dan juga satu hal yang bikin aku nggak yakin karena ternyata teman-temanku yang pengen daftar afirmasi, perwakilan sekolahnya tuh rata-rata anak olimpiade di tingkat provinsi. Karena alhamdulillah waktu kelas 2 aku pernah ikut olimpiade dan sampai di provinsi. Jadi di dalam pikiranku, wah ini saingannya berat banget pastinya, berat banget. Jadi ya udah, karena udah datang aku pun juga ngerjain dengan biasa ngerjain Soshum, Saintek, sama 3PA, dan juga langsung pemilihan jurusan. Aku tetap kekeh milih jurusan yang ada di ITB, itu pilihan pertama SBM, pilihan kedua stay juga, terus yang pilihan ketiga aku kalau nggak salah milih di UGM, FK kalau nggak salah, ya FK. Total yang mengikuti seleksi itu kalau nggak salah sekitar 40 lebih atau 50 orang se-Kabupaten Sambas, dan dibilangnya katanya yang diterima sekitar 12-14 orang. Aku juga nggak terlalu berharap pengumuman PMDK, akhirnya aku mengurus surat-surat administratif dan yang lainnya, sehingga aku pun hitungannya udah resmi lah akan menjadi mahasiswa baru di Politeknik Negeri Pontianak. Karena pengumuman afirmasi itu selalu diperpanjang, jadi aku mulai ini beasiswa afirmasi bener nggak sih, aku lolos nggak sih ya, meskipun aku nggak punya harapan di situ. Nah terus tiba-tiba kalau nggak salah, pengumuman afirmasi itu tiba. Nah tiba-tiba ternyata namaku ada di situ, Faisal dari SMA N2 Sambas, lolos ke perguruan tinggi Institut Teknologi Bandung, Sekolah Bisnis dan Manajemen. Nah saat itu aku kaget karena ini serius, karena itu sesuatu yang nggak mungkin menurutku, karena ya aku misinya ya sekedar ngisi aja, sedangkan sainganku juga banyak. Terus tiba-tiba aku dihubungin sama pihak sekolah, khususnya kepala sekolah. Terus dia nelpon dan aku juga bilang, Pak kan udah keterima PMDK di Polnep. Terus dia bilang ya udah itu dicabut aja dan kamu pilih di ITB katanya. Terus aku bilang lagi, tapi kalau dicabut nanti sekolah kita di blacklist sama Polnep atau Politeknik Negeri Pontianak. Terus dia bilang ya udah nggak apa-apa, yang penting kamu bisa berkuliah di ITB. Nah aku pun di satu sisi bahagia banget karena lolos di SBM ITB yang emang impianku banget, tapi di satu sisi ya juga aku sedih karena telah tidak enak istilahnya, karena telah menerima kelolosan dari Polnep tapi menolaknya lagi. Tapi ya mungkin itu jalan terbaik karena pihak sekolah dan juga emang keinginan hati mengatakan ambil aja di SBM ITB, karena emang tujuanku juga pengen kuliah di Jawa atau bisa mandiri, bisa merantau lah saat itu. Nah akhirnya aku pun bisa lolos ke SBM ITB khususnya melalui jalur afirmasi. Nah kalau nggak salah tuh ada 14 teman-temanku juga yang berasal dari Kabupaten Sambas, dan persebarannya tuh hampir di seluruh universitas Indonesia. Dan kalau untuk ke ITB sendiri, aku berdua sama temanku juga dari sekolahku juga, dia jurusan Fakultas Teknik Pertambangan dan Peminyakan dan aku di SBM ITB. Mungkin itu hal yang bisa aku ceritakan mengenai proses perjalanan aku, dari aku tamat SMA, dari aku bagaimana memikirkan memilih jurusan, bagaimana aku memutuskan untuk memilih SBM ITB, dan prosesnya bagaimana. Mungkin itu aja. Dan satu hal yang pengen aku titipkan kepada teman-teman ataupun siapa aja yang nonton video ini, sebenarnya berkuliah itu tidak menjamin kesuksesannya kita, dan tidak hanya kuliahlah sebagai pilihan terakhir. Cuma kuliah itu merupakan salah satu opsi yang bisa kalian tempuh melalui habis SMA. Sebenarnya banyak banget jalan menuju sukses, cuma pendidikan salah satu yang bisa kalian tempuh, dan tidak harus melalui kuliah juga kalian bisa sukses. Karena yang penting ialah kalian berani bermimpi, kalian berani untuk mengutarakan mimpi kalian, dan kalian mau menerima konsekuensinya. Itu poin pentingnya. Di saat kalian berani mengutarakan mimpinya, di saat kalian berani untuk berkata bahwa ini mimpi kalian, itu adalah sesuatu hal yang lebih hebat dibanding kalian harus berkuliah hanya untuk ikut-ikutan aja hitungannya. Saat kuliah pun kalian juga ikut-ikutan juga, bukan berdasarkan memiliki tujuan atau niat yang benar-benar dari hati kalian. Jadi satu hal, pesanku buat kalian yang mungkin sekarang lagi demotivation karena nggak lolos SNMPTN, karena harus belajar ekstra SBMPTN, ingatlah bahwa apapun yang terjadi nantinya itu merupakan jalan yang terbaik buat kalian. Jika kalian harus ngulang buat tahun depan, ngulang aja, asalkan kalian benar-benar serius. Dan
Ingat satu hal, bahwa apapun itu, yaitulah jalan yang terbaik yang dikasih sama yang di atas. Mungkin itu aja dari aku. Kurang lebihnya aku mohon maaf kalau ceritanya amburadul karena ini nggak pakai skrip. Nah, buat kalian teman-teman di sini yang pengen bertanya, silahkan komentar di bawah. Dan jika kalian menyukai video ini, silahkan like. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share pada teman-teman kalian agar merasakan manfaatnya juga. Dan jangan lupa juga di subscribe channelnya ini, karena ini beneran channel baru. Terus kalian juga bisa bertanya-tanya melalui aku secara langsung, melalui akun Instagram di @_faisal1, dan juga di Facebook juga bisa nama Faisal. Jadi kalian bebas mau nanya apapun tentang aku, baik itu tentang perguruan tinggi maupun tentang hal apapun lah yang bisa aku kira-kira aku bagikan pada kalian. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku share. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Terima kasih karena telah menonton sampai di akhir video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.